Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih dimanapun saat ini berada? Satu doa saya, kiranya semuanya tetap sehat, kuat, aman dalam perlindungan Tuhan, dan terus boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya berada di rumah misi di tengah-tengah Provinsi Lampung. Ini hari ketiga saya berada di Provinsi Lampung untuk terus bergerak bersama, membangun gereja-gereja Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan, dan menyatakan tahun ramah Tuhan kepada semua orang. Puji Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang boleh mendengar firman, menjadi percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang Kristen yang merasa dirinya sudah menjadi manusia rohani, berkenan di hadapan Tuhan, hanya gara-gara dia menjadi seorang pelayan di sebuah gereja. Tapi gaya hidupnya tidak diiringi dengan gaya kebenaran yang seperti firman mau. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya rindu melalui video ini saya mengajak setiap kita untuk kita meng-cross check keimanan kita, merefleksi keberadaan kita. Sesungguhnya keimanan apa sih yang sedang kita jalani? Apakah kita lebih takut akan Tuhan daripada akan keadaan dunia dan manusia? Ini menarik saudaraku terkasih untuk kita renungkan bersama. Sehingga saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam melayani di gereja, di dalam melayani di dalam komunitas, di dalam melayani apapun, kita tidak lagi mengejar sesuatu yang namanya perkenanan Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak berasal dari sebuah esensi, yaitu takut akan Allah. Sehingga kita gagal memberikan persembahan yang benar dari kehidupan kita untuk Tuhan. Banyak orang melayani di gereja hanya karena jadwal, hanya karena rutinitas, hanya karena status. Seperti saya sebagai seorang gembala, sangat berbahaya dalam hidup saya jika saya melayani di gereja hanya karena status saya sebagai gembala, tapi bukan karena takut akan Allah, bukan sebagai bentuk rasa hormat sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita, sehingga hidup saya gagal dalam melayani, memberikan suatu persembahan yang benar. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, begini, di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, ada suatu kisah tentang Sipra dan Pua. Ya, kisah yang begitu ajaib dan dahsyat. Orang Mesir yang diperintah oleh Firaun untuk membunuh bayi-bayi yang lahir di tengah-tengah orang Yahudi yang berjenis kelamin pria. Jadi kalau ada bayi laki-laki yang lahir di tengah-tengah keluarga Yahudi harus dibunuh, karena ketakutan Firaun dan orang Mesir akan jumlah orang Israel lebih besar dan lebih berkuasa daripada orang Mesir itu sendiri. Nah, firman ini berkata begini, saya katakan begini saudaraku. Di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama mulai ayat 15, 16, 17, 18, 19 sampai dengan 20 dan 21 berkata begini. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir dipanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ayat 21, perhatikan baik-baik. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata di saat kita melayani, apapun status kita, baik kita sebagai seorang pendeta, baik kita sebagai seorang gembala, baik kita sebagai seorang evangelis, kita seorang majelis, kita seorang pelayan Tuhan di dalam satu lembaga gereja, atau dimanapun kita berada, di saat kita melayani karena rasa takut kita akan Tuhan Allah kita, sebagai persembahan penuh dengan rasa hormat yang sempurna, karena kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ingin melakukan perintahnya dengan utuh dan sempurna, itu ternyata menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita melakukan perintah Tuhan hanya karena status pendeta, status gembala, status
penginjil, status majelis, status pengerja, dan kita melakukan hanya sebagai sebuah rutinitas, dan kita gagal menjadikan apa yang kita kerjakan itu sebagai persembahan yang benar karena rasa takut akan Tuhan Allah, ternyata itu tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang baik bagi hidup kita. Kita tidak akan mendapatkan perkenanan. Sipra dan Pua di saat melakukan perintah Tuhan dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan, melebihi rasa takut dan gentarnya kepada Firaun. Dia membela anak-anak laki-laki yang lahir di tengah-tengah keluarga Israel. Dia tidak membunuhnya, tapi membiarkan hidup. Tuhan berkenan akan hal itu karena Sipra dan Pua lebih takut kepada Tuhan Allah daripada kepada Firaun, sehingga mendatangkan perkenanan atas hidupnya karena apa yang dia lakukan adalah menjadi persembahan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan turun atasnya, sehingga diberkatilah Sipra dan Pua. Namanya menjadi kisah kebenaran, namanya menjadi bagian daripada firman yang hidup, dan Sipra dan Pua diberkati sampai dengan berumah tangga. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita merubah pola kita. Jika selama ini kita melayani Tuhan, apapun status kita, seperti yang saya katakan di awal, baik kita seorang pendeta sekalipun, seorang gembala sekalipun, seorang penginjil, seorang majelis, seorang pengerja, atau siapapun Anda yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidupmu, dalam pelayananmu, mari kita lakukan dengan takut akan Tuhan Allahmu. Bukan takut kepada gembalamu, bukan takut kepada pemimpin duniamu, bukan takut kepada sinodemu, tapi murni karena takut akan Allah kita kerjakan semuanya, maka akan melahirkan suatu hal yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan menjadi persembahan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan perkenanan Tuhan akan tercurah atas kita, dan kita hidup dalam perkenanan Tuhan, dan berkat Tuhan dicurahkan dengan ajaib dan dahsyat. Dan pembelaan Tuhan sempurna. Kita tidak akan apa-apa, kita tidak akan binasa, walaupun sekalipun kita melawan pemerintah yang berkuasa, walaupun kita melawan pemimpin yang berkuasa. Tapi kalau mereka memerintahkan sesuatu yang tidak benar, jangan ikuti. Di saat mereka melakukan segala sesuatu bukan karena takut akan Tuhan dan memberikan perintah-perintah kepada kita bukan seperti yang Tuhan mau, jangan ikuti. Tetaplah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, berdiri di atas dasar kebenaran, dan melakukan segala sesuatu karena merupakan suatu persembahan kasih kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini menarik. Sipra dan Pua menjadi contoh. Ya, maka saya kemarin waktu saya menyampaikan firman ini di tengah-tengah jemaat GBI Smyrna Bandar Lampung, saya katakan di sini kan ada beberapa orang dokter, di sini ada beberapa orang bidan, ada tenaga-tenaga medis. Saya katakan jangan ada di antara Anda yang berani melakukan aborsi, saya bilang. Karena aborsi itu adalah pembunuhan dan itu mendukakan hati Tuhan. Jangan karena profesimu engkau merasa layak atau tidak layak membunuh, karena itu dilarang oleh Tuhan, kecuali dalam tanda kutip karena sesuatu hal yang memang sangat mengerikan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kehidupan Sipra dan Pua menolak perintah daripada penguasa tentu mendatangkan ancaman yang mengerikan dalam hidupnya. Dia bisa dibunuh, dibinasakan, dihukum, digantung, dimusnahkan dari muka bumi oleh Firaun yang berkuasa. Tapi karena dia lebih takut akan Tuhan Allah semesta alam yang maha agung maha kuasa itu, dia menolak perintah Firaun dan dia melanggar perintah itu. Tapi karena apa yang dia lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi suatu persembahan yang benar, dia mendapat jaminan perlindungan daripada Tuhan. Dia aman. Bahkan seperti saya katakan tadi di awal, perkenanan Tuhan tercurah atas hidupnya, berkat Tuhan dicurahkan atas hidupnya, sampai mereka dibuat berumah tangga. Dan saya yakin pasti ajaib keluarganya, karena ada takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari lebih takutlah akan Tuhan Allahmu daripada takut kepada pemimpin-pemimpin duniamu. Lebih takutlah akan Tuhan Allahmu yang bisa membinasakan kita kekal selama-lamanya, daripada takut akan pemimpin-pemimpin dunia yang hanya bisa membunuh daging saja. Mari berdiri teguh di atas dasar kasih dan kebenaran itu, dan mari terus nyatakan Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dari rumah misi
di tengah-tengah provinsi Lampung ini. Sebentar saya akan berkendara sepeda motor menuju ke Kota Bandar Lampung, ke Lampung Selatan, ke Pesawaran. Saya akan pergi memberitakan Injil Kerajaan. Terima kasih untuk setiap dukungan doa saudaraku terkasih dimanapun berada. Mari terus kerja buat Tuhan, karena kerja buat Tuhan selalu manis. Anda yang senantiasa memberkati pelayanan kami, baik dengan doa-doa Anda dan juga dengan dana, Tuhan Yesus semakin memberkati berlipat-lipat kali ganda. Karena bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati setiap kita semua. Shalom saudara.